saat kita berinteraksi satu dengan yang lain, sering sekali kita mengalami pengkhianatan dan akhirnya kita kecewa. Lalu, apakah kita harus larut dalam kekecewaan? Bagaimana kita bangkit dari rasa kecewa dari pengkhianatan? Kecewa karena dikhianati. Itulah yang ingin saya sampaikan pada hari ini kepada saudara. Dan saya mau mengajak saudara belajar dari Paulus. Dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-9 dan 10. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Di sini ada seorang bernama Demas, yang tadinya adalah orang yang mendampingi Paulus, tapi sekarang berkhianat, meninggalkan Paulus, saudaraku. Lalu apa yang dilakukan oleh Paulus, saudara? Yang pertama sekali yang dilakukan oleh Paulus adalah dia rindu dikelilingi oleh orang-orang yang dia yakini sangat mengasihinya. Yaitu salah satunya adalah Timotius. Itu sebabnya dia berkata, berusahalah supaya segera datang kepadaku. Paulus tidak ingin berlama-lama mengingat Demas, tapi dia ingin segera berkumpul bersama Timotius. Paulus tidak ingin berlama-lama mengingat-ingat pengkhianatan dan rasa kecewanya, tapi dia ingin segera bersama-sama dengan orang yang sevisi dengan dia. Ini cara Paulus yang pertama untuk segera melupakan rasa kecewanya, segera melupakan pengkhianatan. Berkumpullah dengan orang-orang yang setia kepada saudara. Jangan lagi membahas orang yang tidak setia itu. Jangan lagi membahas orang yang mengkhianati saudara itu. Tapi bicarakanlah nama-nama orang yang setia kepada saudara. Yang kedua yang dilakukan oleh Paulus adalah dia berkata ayat 13, jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Dia berkata, yang dia lakukan untuk segera melupakan pengkhianatan adalah merenungkan firman Tuhan. Terus memperlengkapi diri. Paulus berkata, lebih bagus aku alihkan perhatianku dari merasa-rasa kecewa kepada merenungkan firman Tuhan. Dia ingin mengalihkan perhatiannya. Yang pertama tadi, dari orang yang mengkhianatinya kepada orang yang mengasihinya. Dikatakan dia ingat tentang Lukas, dia juga ingat tentang Markus. Mereka semuanya orang-orang yang mengasihi Paulus selain daripada Timotius. Nama-nama itu yang diingat oleh Paulus. Saudara, nama siapa? Apakah saudara lebih sering mengingat nama orang yang mengecewakan saudara daripada nama orang yang memberkati hidup saudara? Kalau kita ingat terus nama orang yang mengecewakan kita, yang mengkhianati kita, kita akan terus semakin terpuruk, saudara. Ingatlah nama orang-orang yang baik, yang masih Tuhan kirim di sekeliling kehidupan saudara. Yang kedua, Paulus mengalihkan rasa kecewanya, rasa pengkhianatan yang sakit itu dengan memperlengkapi diri terus, dengan terus ada di dalam pembacaan firman Tuhan. Karena dalam firman Tuhan itu kita menemukan kekuatan. Bahkan dalam kita merenungkan firman Tuhan, kita mengenal satu orang sosok yang tidak pernah berkhianat kepada kita. Namanya Yesus Kristus. Maka dari situ kita akan tahu bahwa sekalipun manusia meninggalkan kita, maka Tuhan sekali-kali tidak meninggalkan kita. Manusia itu memang berkhianat, tapi Tuhan tidak. Dan yang ketiga, saudaraku, ayat 17, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya.
Yang ketiga, yang Paulus ingat adalah janji Tuhan, bukan janji orang yang mengkhianati dia. Sering sekali saudara lebih berlarut mengingat kembali, dulu dia bilang begini, dulu dia berjanji begini, ternyata sekarang begini. Tidak. Alihkan perhatian saudara dari janji-janji orang yang berkhianat, janji-janji orang yang tidak setia, kepada janji Tuhan dan kepada pribadi Allah yang tidak akan pernah mengecewakan. 1. Lupakan yang mengkhianatimu. Ingat orang-orang yang baik di sekelilingmu. 2. Lupakan kejahatan orang itu, tapi perlengkapi dirimu dengan firman Allah. Dan yang ketiga, lupakan janji-janji orang itu, tapi ingat janji Tuhan. Tuhan Yesus menolong.